Dulu itu ada di zaman Sayyidina Hasan Al-Basri, namanya Utbatul Ghulam. Sayyidina Utbatul Ghulam ini dulunya adalah orang yang ahli maksiat, selalu maksiat. Tidak lewat setiap malam melainkan dia selalu meminum minuman keras, main perempuan, main judi, selalu bermaksiat kepada Allah. Kemudian dapat hidayah, hadir dalam kajiannya Sayyidina Hasan Al-Basri. Makanya kita ini kalau sekarang ini bisa hadir kajian, bersyukur sama Allah. Kita ini bukan orang yang ahli maksiat, insya Allah. Insya Allah. Ini Sayyidina Utbatul Ghulam, sosok yang ahli maksiat, tapi diberi Allah hidayah dalam hatinya untuk menghadiri daripada kajian daripada Sayyidina Hasan Al-Basri. Ketika hadir, Sayyidina Hasan Al-Basri membaca daripada firman Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba waktunya bagi orang yang beriman ketika mendengar daripada nama Allah Subhanahu wa taala hatinya merasa takut? Apakah belum tiba orang-orang ini yang beriman ketika menyebut nama Allah, mendengarkan nama Allah, kemudian hatinya merasa takut? Apakah belum tiba waktunya? Kemudian dijelaskan dengan penjelasan yang luar biasa, penjelasan dari hati yang paling dalam daripada Sayyidina Hasan Al-Basri. Salafun saleh mengatakan kalau sudah hati yang menasihati maka akan masuk juga kepada hati. Tapi kalau yang menasihati hanya lisan aja yang nasihat, hatinya tidak ada nasihat yang keluar sama sekali, cuma ngomong tok dia, maka tidak lain dan tidak bukan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Makanya paling kena orang kalau nasihati ya dari hati. Dari hati ke hati lebih lebih kena dibandingkan daripada lisan sampai ke dalam pendengaran orang lain. Cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Buat apa? Ketika hadir Sayyidina Hasan Al-Basri membaca itu, dijelaskan, nangis Sayyidina Utbatul Ghulam. Adalah ahli maksiat, tapi nangis. Selesai pada pulang, kecuali Utbatul Ghulam datang ke hadapan Sayyidina Hasan Al-Basri. Sampai di hadapan Sayyidina Hasan Al-Basri tanya, "Wahai Imam, apakah bisa saya ini yang ahli maksiat? Setiap malam saya ini selalu bermaksiat kepada Allah, setiap harinya selalu bermaksiat kepada Allah. Apa bisa Allah mengampuni dosa saya?" Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, bisa. Seandainya seorang hamba datang kepada Allah, dosanya sebesar bukit, bahkan lebih besar daripada bukit, gunung, dia datang kepada Allah dan dalam keadaan taubat. Syaratnya taubat nasuha itu 3. Yang pertama menyesal, yang kedua istighfar, dan yang ketiga ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Setelah dia menyesal, istighfar. Menyesal itu ada di hati. Nah, ketika hati sudah menyesal, terlontar dalam ucapannya apa? Istighfar. Artinya istighfar apa? Istighfar dalam nahwu, dalam shorof itu ala wazni istif'al. Istighfar ay thalabul maghfirah, meminta ampunan kepada Allah. Makanya artinya apa? Istighfar, astagfirullah, saya meminta ampun kepada Allah. Hati sudah menyesal, ya Allah, saya menyesal. Setelah melaksanakan maksiat ini saya menyesal. Kemudian istighfar, pokoknya istighfar. Setelah istighfar, ya Allah, saya punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi daripada maksiat yang sebelumnya. Ketika seorang hamba, dia setelah bermaksiat, dia melaksanakan daripada syarat 3 taubat ini, taubat nasuha, maka Allah akan mengampuni dosanya. Taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan manusia, pernah zalim sama temannya, pernah zalim sama sahabatnya, maka tambahi syarat 1, yaitu meminta maaf. Oh, pernah saya nyuri punyanya fulan, tahu masih ada orangnya. Nyuri berapa? 10.000, kembalikan. Datang, saya pernah nyuri, maaf ya. Saya pernah gosok itu ngambil barang orang, tapi terang-terangan. Kalau maling kan sembunyi-sembunyi. Kalau gosok, misal di situ ada sendal saya, tiba-tiba ada satu orang jalan, ini sendalnya Habib tak pakai, tanpa izin saya, disebut apa? Gosok. Gosok juga haram. Kok pernah gosok? Bilang, saya minta maaf ya, saya dulu pernah gosok. Pernah gunjing, ghibah.
ngerasani. Orang zaman sekarang habis ngerasani, yang penting istighfar. Tidak bisa. Enak betul bilang gitu. Habis ngerasani minta maaf. Aduh, saya tidak sengaja. Ngerasani saya tidak sengaja. Saya minta maaf ya. Dimaafkan. Kemudian 3 syarat yang pertama terpenuhi, yang keempat dimaafkan, diterima taubatnya oleh Allah. Nah ini Sayyidina Utbatul Ghulam dikasih nasihat sama Sayyidina Hasan al-Basri. Kalau kamu ini benar-benar taubat kepada Allah dengan taubat yang luar biasa, akan diampuni dosanya oleh Allah. Pingsan Sayyidina Utbatul Ghulam. Kok bisa pingsan? Kenapa? Karena beliau heran. Beliau ini shock gitu loh. Kok bisa? Orang seperti aku yang maksiatnya luar biasa, kemudian bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Bangun, tanya lagi, meyakinkan lagi, bisa enggak? Kalau saya taubat ini bisa enggak diterima? Bisa. Tekankan lagi, pingsan lagi. Bangun, kemudian beliau mengatakan, wahai imam, sekarang saya bertaubat kepada Allah. Saya bertaubat dengan taubat yang betul-betul taubat. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, beliau doa, ya Allah, jika engkau terima taubatku, maka kabulkanlah 3 doaku. Kalau engkau terima taubatku, terima 3 doaku ya Allah. Yang pertama beliau minta untuk dikasih ilmu laduni. Setiap ilmu yang beliau dapatkan, yang beliau dengar, langsung beliau hafal dan difahami, sehingga bisa diucapkan kepada orang yang lain lagi. Aku dapat ilmu, tak sebarkan kepada yang lain. Setiap aku dapat ilmu, ya Allah, aku langsung hafal dan bisa aku sebarkan. Kemudian yang kedua, ya Allah, berilah aku suara yang bagus, supaya setiap orang yang mendengar daripada suaraku ini, jika aku membaca daripada Al-Quran dengan suara yang kau beri, suara bagus, seandainya dia orang yang ahli maksiat, niscaya dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berilah aku rezeki yang tidak terduga-duga. Taubatnya diterima oleh Allah, dan 3 doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan sama Allah. Yang pertama minta ilmu laduni. Setiap beliau dapat ilmu, langsung beliau hafal. Beliau jadi ulama langsung memberi nasihat. Yang kedua, suaranya bagus. Bahkan dikatakan ketika beliau membaca Al-Quran, orang yang ahli maksiat langsung bertaubat kepada Allah. Yang dulunya ahli maksiat, taubat, sekarang suaranya bisa naubatkan orang. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, setiap beliau bangun daripada tidurnya, pasti ada makanan yang sudah nyepak, sudah siap menjamu daripada Sayyidina Utbatul Ghulam. Ini pentingnya daripada memperbaharui taubat. Kita juga tidak tahu gimana kita meninggal, kapan kita meninggal. Bahkan Nabi Muhammad saja tidak tahu. Ini meninggal itu perkara gaib, yang akan menanti kita, perkara gaib yang akan mendatangi kita. Itu adalah ajal, kematian. Tidak bisa didahulukan, tidak bisa diakhirkan. Tidak tahu kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka kita perbaharui taubat, supaya seandainya kita meninggal, maka meninggal dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.